Oke, next. Ya. Teknik sipil di beberapa kampus kalau lulus ntar kerja di bidang apa aja sih? Oke. That's my question. Oh, your question. Oke, mungkin ini juga pertanyaan yang bisa mewakili teman-teman yang mungkin belum sempat bertanya. Nah, sebetulnya bidang teknik sipil itu tetap di bidang konstruksi, di bidang pembangunan. Tapi konstruksi ini kalian harus tahu bahwa teman-teman ada prakonstruksi, ada konstruksi, dan ada pasca konstruksi. Ini 3 general atau 3 basic awal teknik sipil yang harus kalian tahu kalau menurut saya untuk dunia kerja. Sekarang saya mau bahas dari yang pertama adalah prakonstruksi, teman-teman. Jadi prakonstruksi ini contohnya adalah kita mendesain sesuatu. Contoh, kita punya barang, mau buat kardus misalkan. Kardus itu tidak langsung jadi kardus. Kardus itu didesain dulu oleh desainer kardus. Nah, desainer kardus ini harus tahu desain kardusnya bentuknya mau persegi panjang, persegi, atau misalkan bulat. Nah, itulah peran konsultan perencana. Dan kebetulan bagian pekerjaan saya yang sekarang ini bidang konsultan perencana. Konsultan perencana ini merencanakan dulu nih desainnya seperti apa yang akan dibangun sesuai keperluan klien atau pemilik bangunan itu sendiri. Nah, setelah itu ada stage konstruksi. Stage konstruksi ini stage pelaksanaan pekerjaan. Gimana contoh kardus tadi, kita membuat kardus ini sesuai desain. Kardus harus kotak, bahannya harus dari kertas apa, harus dicat finishingnya apa, lipatannya harus seperti apa. Sama halnya bangunan. Jadi ada namanya kontraktor untuk melaksanakan suatu pekerjaan aktual di lapangan. Nah, selanjutnya pasca konstruksi. Pasca konstruksi ini setelah suatu produk itu jadi. Contoh kardus tadi, kardus sudah jadi kardus nih, dan bangunan pun sudah jadi bangunan. Tapi bidang pekerjaan di teknik sipil setelah bangunan itu jadi adalah bagaimana kita mempertahankan fungsi kelayakan bangunan itu tetap terjaga, operasionalnya tetap terjaga. Contoh, ada yang namanya building maintenance. Jadi seorang teknik sipil yang menjaga kelayakan suatu bangunan tetap terjaga. Dari segi struktur, tetap bangunan itu kokoh sesuai desain, misalkan dipertahankan desain itu kuat selama 50 tahun. Dari segi mechanical, electrical, plumbingnya juga ada di situ, teman-teman. Dimana otomasi bangunan itu operasionalnya tetap terjaga. Itu di pasca konstruksi. Jadi 3 bagian penting itu adalah 3 bagian yang memungkinkan kita untuk bekerja di bidang teknik sipil. Dan teman-teman harus tahu 3 bidang ini tuh ada di segala macam jenis pekerjaan. Contohnya mungkin kalau ada pertanyaan di bidang pertambangan misalkan, perminyakan, instansi pemerintah juga, fasilitasnya harus dikerjakan oleh seorang teknik sipil gitu, teman-teman. Intinya berarti memang bisa di sektor apapun ya. Bisa di segala sektor. Dan bisa di segala sektor apapun, tapi memang kalau misalnya bekerja sesuai jurusan, cakupannya adalah ketiga tadi. Betul. Prakonstruksi, konstruksi, dan Pasca konstruksi. Right. Next Next question. question. Dari Ed Kribi. Oke. Pak bener tuh teknik sipil mun lulus gawe ngadi di Sdukcapil. Translate. Ya, ini pertanyaan bahasa Sunda dari Kribo. Krips, right? Pak, betul tidak kalau misalkan teknik sipil kalau bekerja nanti bekerjanya di Dinas Kependudukan Catatan Sipil, katanya kayak gitu, teman-teman. Jawabannya tidak. Karena setahu saya di Sdukcapil itu pekerjaannya kan administratif ya. Basicnya adalah generalnya adalah collect data kependudukan gitu. Sementara kalau teknik sipil itu create produk, itu bangunan atau fasilitas, jalan, jembatan, dan lain-lain gitu. Lebih tepatnya kalau misalkan teknik sipil itu kalau mau bekerja di pemerintahan ada namanya Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas PU. Kita bisa bekerja di situ. Bidangnya banyak juga, ada perumahan, ada jalan, ada jembatan, bangunan pembangkit listrik tenaga air, dan lain-lain, atau BUMN. Tapi kalau misalnya paman aku kerjanya di Sdukcapil terus aku nganggur terus nggak ada kerjaan terus ditawarin di sana, bisa kan? Ya bisa, cuma tidak relate dengan jurusannya.